Sahabat tani, setiap petani pasti ingin hasil yang optimal dan berhasil, ya tidak? Setiap petani juga pasti ingin sukses dalam usaha budidaya tanamannya. Untuk mendukung keberhasilan dan kesuksesan tersebut, maka tidak lepas dari peran yang namanya sarana produksi. Secara definisinya, sarana produksi adalah hal-hal atau sesuatu yang dapat mendukung proses budidaya tanaman kita ya sahabat tani agar hasilnya lebih optimal. Sarana produksi pertanian di sini menyangkut ya sahabat tani, pertama pembenahan tanah pertanian kita, kedua benih atau bibit, ketiga pupuk dan pemupukan, keempat adalah pestisida, dan yang terakhir dan yang paling penting ya sahabat tani adalah pengetahuan. Dan semua ini insya Allah akan saya bahas dalam video kali ini, terdiri dari dua bagian. Jadi sahabat tani tonton sampai habis, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. Bam! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah, rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Saya punya Facebook fanpage ya sahabat tani, namanya Penyuluh Pertanian Lapangan. Silahkan sahabat tani like fanpage-nya, biar lebih mudah kalau mau nge-share video atau informasi yang bermanfaat dari channel ini melalui Facebook. Silahkan. Sahabat tani, dalam proses budidaya tanaman, kita tuh pasti menginginkan tanaman kita bisa tumbuh dengan baik, berproduksi dengan optimal, hingga memiliki produktivitas yang maksimal. Maka dari itu, kita memerlukan yang namanya sarana produksi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sarana produksi pertanian, saya tuh ingin kenalkan kepada Anda ya sahabat tani, apa itu investasi, dan simak penjelasannya pada cuplikan video berikut ini. Silakan. Nah, investasi boleh tangannya seperti ini dulu, tangannya seperti ini dulu, Pak. Iya. Silakan tangannya seperti ini dulu. Oke. Investasi seperti ini. Investasi coba silakan diucapkan juga, silakan diucapkan. Iya. Investasi adalah sesuatu yang akan memasukkan sesuatu ke kantong kita. Nah, duit ya. Nah, jadi ya sahabat tani, pengertian dari investasi secara sederhananya adalah sesuatu yang akan memasukkan sesuatu ke kantong kita ya sahabat tani. Sama juga dengan sarana produksi pertanian. Jika memang ternyata ya sahabat tani pada akhirnya dapat meningkatkan hasil, kenapa enggak ya kan sahabat tani, kita berinvestasi pada sarana produksi pertanian ini. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin berbagi kepada Anda apa itu Return on Investment atau disingkat dengan ROI. ROI adalah keuntungan atas suatu investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang kita keluarkan. Rumus perhitungan dari return on investment sendiri ya sahabat tani, yaitu pendapatan kotor dikurangi biaya produksi, kemudian dibagi biaya produksi tadi, lalu dikalikan dengan 100%. Misalnya nih sahabat tani, laba kotor kita anggaplah misalnya 1 juta rupiah, sedangkan biaya produksinya adalah 500.000. Maka perhitungan ROI-nya adalah 1 juta dikurangi 500.000 dibagi 500.000 kemudian dikali 100%, sama dengan berapa kira-kira? Sama dengan 100%. Artinya ROI-nya adalah 100%. Mungkin sahabat tani di sini bertanya, kenapa sih kok Pak PPL ini bahas soal return on investment terlebih dahulu sebelum bahas sarana produksi? Ya, karena dengan memahami return on investment di sini ya sahabat tani, kita dapat menentukan layak apa enggak sih sarana produksi itu dibeli. Misalnya nih sahabat tani, kita mau gunakan pupuk namanya TSP. Anggaplah misalnya harga TSP itu sebesar 300.000 per sak misalnya. Ini misalnya saja ya sahabat tani, saya yakin harganya itu variatif. Kemudian Anda tuh beli 2 sak ya sahabat tani. Berarti modal yang Anda keluarkan berapa kira-kira? 600.000 kan? Maka jika dengan modal 600.000 tersebut ternyata bisa menaikkan keuntungan, misalnya ketika tanpa TSP sebelumnya keuntungan Anda hanya 3 juta rupiah, tetapi ketika diberikan TSP ada kenaikan menjadi 5 juta rupiah, maka ada selisih keuntungan berapa? 2 juta rupiah kan? Maka 2 juta itu dikurangi 600.000 kemudian dibagi 600.000 dan dikalikan 100%, hasilnya berapa? 233%.
Artinya ya sahabat tani, TSP itu layak untuk dibeli untuk menunjang produksi pertanian kita. Tetapi misal ya sahabat tani, dengan diberikan TSP ternyata hanya selisih penjualan cuma 600.000 dibanding tanpa TSP ya sahabat tani, maka 600.000 dikurang 600.000 dibagi 600.000 kemudian dikali 100% hasilnya berapa? 0 ya sahabat tani. Maka mending nggak usah beli TSP gitu ya sahabat tani kalau ternyata hasilnya itu kayak begini gitu lah. Inilah pentingnya sahabat tani saya berikan pengetahuan tentang return on investment di sini, biar sedari awal sahabat tani bisa menentukan dan memilih sarana produksi tertentu yang bakal dibeli itu layak apa enggak sih kira-kira dibeli atau kita investasikan gitu ya sahabat tani. Baik, sekarang kita bahas tentang sarana produksinya. Pertama adalah pembenah tanah pertanian. Seperti yang saya bilang pada video yang ini ya sahabat tani, bahwa degradasi pertanian adalah suatu kondisi di mana lingkungan biofisik suatu lahan pertanian mengalami perubahan akibat adanya proses yang dilakukan oleh manusia. Perubahan yang terjadi di sini ya sahabat tani bisa aja berupa perubahan sifat fisik pada lahan itu sendiri, kimia maupun biologinya. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kita perlu memberikan sentuhan baru berupa sarana produksi yang disebut dengan pembenah tanah. Ada banyak banget loh sahabat tani produk-produk pertanian pembenah tanah. Mulai dari kotoran hewan atau pupuk kandang yang sahabat tani, ingat pupuk kandang bukan kandang pupuk. Pupuk kompos misalnya, pupuk organik padat, hasil fermentasi, kemudian petroganik, kemudian abu sekam bukan abu lahab ya sahabat tani, arang sekam atau arang fermentasi ya sahabat tani, kemudian asam humat dan lain sebagainya. Nah, silakan sahabat tani pilih sarana produksi apa yang dapat menunjang perbaikan lahan pertanian Anda sesuai dengan budget Anda dan juga prediksi kira-kira return on investment-nya itu bagaimana nanti ya sahabat tani. Oke, sebelum kita lanjut ya sahabat tani, mari kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, silakan. Misal nih, Anda mau tanam padi, misalnya Anda beli petroganik yang harganya Rp20.000 per sak ya sahabat tani, sak 40 kilo misalnya. Ingat ya sahabat tani, harga Rp20.000 itu per sak karena memang disubsidi pemerintah ya sahabat tani bagi Anda yang khusus tergabung dalam kelompok tani dan udah menyusun yang namanya rencana definitif kebutuhan kelompok, dan penjelasannya itu sudah saya bahas pada video yang ini ya sahabat tani. Misal Anda beli petroganik ya sahabat tani, harganya Rp20.000 untuk 40 kilo dan Anda belinya 400 kilo atau 10 sak ya sahabat tani. Artinya Rp20.000 kali 10 sama dengan Rp200.000. Dan ternyata bisa meningkatkan produksi padi Anda, anggaplah 200 kilo ya sahabat tani dari sebelumnya, dengan asumsi yang murah aja deh, kira-kira Rp4.000 per kilo. Ini contoh aja ya sahabat tani, genap 4.000 biar enak saya ngitung-ngitungnya. Maka 200 kilo dikali Rp4.000 sama dengan Rp800.000 ya sahabat tani. Maka saya yakin petroganik ini layak untuk diinvestasikan. Saya tuh tahu ya sahabat tani, selama ini keluhan sahabat tani pakai petroganik itu susah hancurnya karena memang dia sudah melalui proses pabrikasi dan pembentukan granul ya sahabat tani dengan kadar air yang rendah. Makanya dia tuh kering ya sahabat tani. Dan supaya lebih enaknya, saya kasih deh cuplikan video pembuatan petroganik berikut ini, silahkan. Kami tahu bagaimana membuat pupuk organik yang sebenarnya. Itulah kenapa kami membuat Petroganik, pupuk organik dengan C organik minimal 15%, yang dibuat dari bahan baku pilihan dan diproses di pabrik dengan standar sesuai yang dipersyaratkan. Pengendalian mutu Petroganik dimulai dari pemilihan bahan baku, pengomposan, penghalusan hingga penyimpanannya. Tak ada satupun tahapan dalam proses pembuatan Petroganik lepas dari pengawasan. Petroganik diproses dengan pemanasan yang terkontrol sehingga bebas dari mikroba patogen dan biji-bijian gulma. Dengan kadar air maksimal 12%, memudahkan pengangkutan dan penyimpanan. Petroganik yang sudah menjadi granul tidak dilepas begitu saja ke pasar, tapi dianalisa oleh lembaga independen terlebih dahulu sehingga benar-benar menghasilkan pupuk organik dengan mutu sesuai standar yang dipersyaratkan. Maka kalau memang mau pakai petroganik ya sahabat tani, buat Anda yang punya keluhan susah hancurnya, maka bisa direndam dulu petroganiknya atau kasih air dulu ya sahabat tani dan diamkan beberapa menit atau beberapa jam. Baru setelahnya diaplikasikan ya sahabat tani, sudah lumayan meningkatkan kadar air pada petroganiknya dan bisa diterapkan juga pada lahan sahabat tani. Atau juga bisa diberikan petroganiknya pada akhir musim tanam ya sahabat tani dan biarkan untuk musim tanam yang selanjutnya. Itu juga bisa jadi alternatif ya sahabat tani. Atau bagi Anda yang mau bikin sendiri kompos ya sahabat tani, silahkan. Dan di akhir video yang ini ya sahabat tani, saya sudah bahas bagaimana cara pembuatan kompos yang kaya akan asam humat. Silahkan diaplikasikan ya sahabat tani.
Jadi itu sarana produksi pertama versi channel penyuluh pertanian lapangan ya sahabat tani, yaitu pembenah tanah. Oke, sebelum kita lanjut ya sahabat tani, mari kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, silakan. Baik, selamat datang kembali ya sahabat tani. Saya mau pastikan dulu nih Anda sudah klik tombol jempolnya ya sahabat tani, biar makin banyak angka jempolnya pada video ini. Ayo klik dulu jempolnya. Sekarang kita lanjut ya sahabat tani ke sarana produksi yang kedua, yaitu benih atau bibit. Pemilihan benih atau bibit yang baik merupakan salah satu faktor penting karena nantinya akan menentukan potensi hasil pertanian yang sudah kita budidayakan. Pertama, pemilihan benih ya sahabat tani. Buat sahabat tani yang di sini tanam tanaman budidayanya dari benih, pastikan masuk dalam kriteria ini. Yang pertama sahabat tani, belilah benih yang berkemasan dan jelas produsennya itu siapa. Pernah kejadian ya sahabat tani, dulu di tahun 2011, tepatnya waktu tahun ketiga saya jadi seorang penyuluh pertanian. Jadi saya tuh jadi seorang penyuluh pertanian sejak tahun 2009 ya sahabat tani, dimulai dari THL TBPP Kementan, penerimaan tahun 2008, dan waktu itu usia saya masih 19 tahun. Dan kemudian tahun 2010 saya ngikuti tes CPNS di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan alhamdulillah diterima ya sahabat tani. Nah, artinya saya udah nyuluh sampai hari ini, tepatnya udah 11 tahun ya sahabat tani. Jadi kejadian tahun 2011 lalu, petani saya tuh banyak ngeluh karena serangan blast ya sahabat tani tanaman padinya, dan enggak 1-2 orang tapi banyak sahabat tani. Dan usut demi usut ternyata kemungkinan besar disebabkan karena benih padi yang digunakan itu berasal dari penangkar non resmi ya sahabat tani, yang akhirnya agak susah kalau kita mau klaim. Jadi klaimnya itu personal ya sahabat tani, tapi beda kalau memang benihnya berasal dari produsen resmi. Kalau ada apa-apa tinggal komplain aja ya sahabat tani, dan jika memang nggak ditanggapi silahkan rame-rame ajakin juga PPL-nya biar makin rame ya sahabat tani. Datangi pihak berwenang yang menangani keluhan konsumen ya sahabat tani. Ada kok lembaganya, namanya Lembaga Perlindungan Konsumen. Oke, jika ada apa-apa silahkan datangi ya sahabat tani. Kedua ya sahabat tani, belilah benih yang kemasannya itu masih bagus. Cek ya sahabat tani apakah kemasannya itu masih rapat apa udah kebuka. Cek juga ya sahabat tani tanggal kadaluarsanya, jangan sampai Anda mau nanam padi yang udah mau kadaluarsa. Nanti kalau ada apa-apa bakalan susah kita nantinya ya nggak sahabat tani. Kemudian ketiga, cek juga ya sahabat tani pada kemasan tersebut terkait usia panen tanamannya dan persentase daya tumbuh. Contoh padi nih sahabat tani, antara varietas yang pertama dengan varietas yang lain itu pasti punya umur panen yang berbeda. Maka sesuaikan umur varietas tersebut dengan kebutuhan Anda. Dan ingat, persentase daya tumbuhnya usahakan di atas 80% ya sahabat tani. Bayangkan nih sahabat tani, kalau kita salah pilih dan gak jelas persentase tumbuhnya, maka ketika kita semai nih sahabat tani dan persentase tumbuhnya itu rendah, maka kita tuh bukan hanya kerugian biaya, kerugian modal ya sahabat tani, tetapi kerugian waktu juga. Karena kalau kita mesti nyemai lagi ya pasti butuh waktu lagi ya enggak? Nah oke, sebelum kita lanjut ya sahabat tani, mari kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Oke, saya mau pastikan dulu nih sahabat tani Anda sudah subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar ketika ada video baru yang tayang dari channel ini Anda akan langsung dapat notifikasi dan pemberitahuan langsung di handphone atau komputer Anda. Silahkan. Keempat, pilih varietas yang tahan serangan OPT. Misalnya nih sahabat tani, Anda mau tanam cabai, terong, tomat, bawang merah, atau tanaman lainnya ya sahabat tani, pastikan pilihlah benih yang punya ketahanan yang baik pada organisme pengganggu tanaman atau OPT. Misal Anda mau tanam cabai ya sahabat tani, pastikan cari benih cabai yang tahan antraknosa dan fusarium ya sahabat tani, juga Phytophthora. Dan bagi Anda yang mau tanam bawang merah ya pastikan bawang merah itu tahan fusarium ya sahabat tani. Dan untuk informasi merek atau jenis benih apa yang punya ketahanan terhadap OPT atau organisme pengganggu tanaman, informasinya itu harusnya ada loh sahabat tani di Dinas Pertanian setempat. Silakan main-main ya sahabat tani dan simak cuplikan video dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah berikut ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, dimanapun berada, kami dari Dinas Pertanian siap membantu sahabat tani. Jika terkait dengan permasalahan, silahkan menghubungi Dinas Pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya sahabat tani, yang kelima adalah jangan beli benih repacking atau packing ulang. Takutnya ya sahabat tani, kembali lagi ke yang nomor 1, kalau bermasalah nantinya kita bakal susah komplain ya nggak sahabat tani. Dan yang keenam sahabat tani, belilah pada toko pertanian yang punya reputasi yang baik.
Jika ada toko pertanian yang pernah Anda temui menjual produk yang sudah mau expired atau kadaluarsa ya sahabat tani, dan ternyata bukan cuma 1-2, tapi banyak barang yang ternyata bentar lagi kadaluarsa, berarti kan toko pertanian tersebut reputasinya kurang baik, bener nggak? Ya kalau memang baik kan pasti cepat lakunya. Nah gitu ya sahabat tani, tips tentang sarana produksi yang kedua yaitu adalah benih. Selanjutnya, buat Anda yang mau tanam bentuk bibit, tips yang pertama sahabat tani, belilah bibit yang jelas dari varietas apa dan indukannya itu seperti apa. Karena ya sahabat tani, anak itu kan pasti mirip-mirip dengan orang tuanya, bukan? Tips juga nih buat Anda yang mau tanam cabai tetapi mau beli di pasar ya sahabat tani, maka tanya dulu bibit tersebut dari benih berlabel atau berkemasan atau dari benih hasil tanaman sebelumnya. Karena ya sahabat tani, ada benih tertentu ketika diturunkan buat ditanam ulang, maka hasilnya itu nggak sebagus orang tuanya atau indukannya ya sahabat tani. Kedua, Anda harus tahu bibit tersebut berasal dari biji kah, cangkok kah, sambung atau kulasi sahabat tani. Kalau Anda mau tanamnya cepat berbuah, maka bisa beli bibit cangkok, sambung, atau kulasi ya sahabat tani. Tetapi kelemahan bibit cangkok ya sahabat tani, dia tuh nggak punya perakaran sekuat biji ya sahabat tani. Dan kembali lagi ke nomor 1, Anda masih tahu jika cangkok maka indukan cangkok itu seperti apa, dan jika sambung atau kulasi maka batang atas atau entrasnya itu indukannya seperti apa gitu ya sahabat tani, oke? Ketiga ya sahabat tani, dan ini yang sangat penting, yaitu jangan beli dari penjual yang gak jelas reputasinya ya sahabat tani. Jadi jangan percaya gitu aja kalau sahabat tani ada yang datang kemudian presentasi kepada Anda, nawarin bibit, kemudian menunjukin foto-foto dan lain sebagainya sahabat tani, karena sudah banyak kejadian. Banyak yang beli bibit tanaman tertentu sampai puluhan tahun sahabat tani nggak bisa berbuah, dan sekali berbuah ternyata nggak sesuai dengan harapan ya sahabat tani. Ya nggak apa-apa kan sahabat tani, meskipun kita beli lebih mahal sedikit, tapi kan kita tahu reputasi penjual itu bagaimana. Karena lebih baik mahal sedikit ya sahabat tani dibandingkan dengan murah tetapi pada akhirnya mengecewakan. Karena kalau sudah kecewa ya sahabat tani, maka kembali lagi kepada katanya Mbak Cita-Citata ya sahabat tani, sakitnya itu di sini ya sahabat tani. Oke, kita rehat sejenak dulu ya sahabat tani, dan kita akan lanjutkan pada part yang kedua yang insya Allah akan saya tayangkan selanjutnya ya sahabat tani. Dan jika video ini sudah tayang lama, maka part kedua sahabat tani bisa klik pada bagian sini ya sahabat tani. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kita lanjut pada part yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.